Halo sahabat internet, kali ini di samping kita sudah ada laptop yang sebenarnya laptop ini udah agak lama untuk rilisnya dan kayaknya masih menarik untuk dibahas. Nah, laptop apa ini dan apa aja sebenarnya kekurangan dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian ingin membeli laptop yang satu ini? Tonton video ini sampai habis. Laptop ini adalah HP 14 EM0014AU. Oke, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, laptop ini sebenarnya udah muncul beberapa bulan yang lalu bebarengan, hampir bareng dengan beberapa brand lain kayak Asus, Lenovo, Acer dan lain sebagainya. Itu brand-brand ini mengeluarkan laptop yang serupa, yang dimana ini saya spill dulu untuk prosesornya dia menggunakan AMD Ryzen 3 7000 series atau 7320U. Nah, khusus yang ada di video kali ini kita akan membahas si laptop dari HP ini. Kalau nggak salah kita juga udah pernah bahas laptop yang mirip dengan ini dari brand lain. Nah sekarang kita fokus ke laptop HP yang satu ini. Oke teman-teman, kita mulai dari body laptop ini. Jadi material body dari laptop ini adalah menggunakan polikarbonat, dimana semuanya ini berbahan material plastik. Nah, keuntungannya apa ketika menggunakan material seperti ini? Yang jelas adalah ringan, karena bobot dari laptop ini cuma 1,4 kg dengan tebal 1,79 sampai 3,25 cm untuk bagian belakangnya. Jadi di bagian depannya tipis, semakin ke belakang semakin tebal. Nah, kekurangannya atau hal yang perlu diperhatikan khusus untuk seri yang satu ini, untuk HP yang 14 EM0014AU ini, ternyata teman-teman, karena materialnya ini polikarbonat dan mungkin nggak ada lapisan lain di dalam bodi dari laptop ini, bodinya itu sedikit fleksibel. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi agak gimana gitu kalau misalkan laptop ini dibawa. Jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana dan kebetulan teman-teman mungkin agak sedikit teledor, ini laptop kayaknya bisa meleot untuk bodinya. Mungkin saran dari kita sih, HP nanti kedepannya ya buat material yang lebih kokoh lah, meskipun itu sama-sama menggunakan polikarbonat kan. Oke, itu adalah hal yang perlu diperhatikan pertama dari segi bodinya. Selanjutnya untuk kelengkapan portnya. Nah, untuk kelengkapan portnya di sini cukup lumayan lengkap. Di bagian sebelah kanan ada port DC in dan juga USB Type A 5 Gbps. Dan sebelah kiri ada USB Type A 5 Gbps juga, HDMI 1.4 dan USB Type C 5 Gbps plus port audio. Nah ini menurut saya udah lengkap. Cuman ada beberapa mungkin teman-teman di luar sana yang menganggap kalau ada 2 USB Type A itu kurang. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk poin kelengkapan dari portnya ini. Dan tambahan di sini untuk USB Type C-nya cuman untuk transfer data. Jadi nggak bisa dipakai untuk ngecharge ataupun dipakai untuk display output. Selanjutnya kita beralih ke bagian atasnya. Di bagian titik sini nih. Nah, di bagian titik sini ada sebuah webcam 1080p nih. Ini udah cukup lumayan asik untuk sebuah video call atau lain sebagainya. Dan untuk webcamnya tersebut juga dilengkapi dengan 2 mic yang dimana juga support dengan noise cancelling. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti berikut. Halo, ini adalah tes webcam di HP 14 EM0014AU. Gimana suaranya? Dan ini adalah hasil suara yang langsung dari mikrofon, 2 mikrofon yang ada di laptop yang satu ini. Nah, tambahan poin plus lagi dari webcam yang ada di laptop satu ini adalah adanya privacy shutter. Jadi untuk seri-seri HP 14 yang terbaru, yang modelnya tipis-tipis kayak gini, itu semuanya udah dilengkapi dengan privacy shutter. Ya ikut tren lah. Kalau brand-brand lain ada privacy shutter, kenapa HP enggak? Makanya ini dikasih privacy shutter. Kalau dari segi webcam menurut saya dengan harga yang ditawarkan oleh laptop ini ya cukup banget lah, memenuhi lah, karena udah resolusinya 1080, udah ada noise cancelling dan juga ada privacy shutter. Menurut saya untuk webcamnya nggak ada hal yang perlu diperhatikan. Mungkin ya namanya webcam laptop, kalian harus menyediakan mungkin lighting tambahan. Kalau misalkan di ruangan kalian untuk lightingnya itu masih kurang. Selanjutnya kita beralih ke bagian keyboardnya. Nah di bagian keyboard ini menurut saya udah sangat cukup lah untuk laptop-laptop di kelasnya ini gitu. Feel ngetiknya juga lumayan oke. Kemudian juga dilengkapi dengan backlit keyboard berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Yang mungkin perlu diperhatikan di sini untuk bagian keyboardnya adalah tombol power yang menyatu dengan keyboard. Ya mungkin ini ada beberapa orang yang ya udahlah nggak apa-apa tombol powernya nyatu dengan keyboard, tapi ada beberapa orang yang mempermasalahkan ini. Jadi untuk tombol power yang menyatu dengan keyboard ini saya masukkan ke hal yang perlu diperhatikan.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian display atau layarnya. Iya, laptop ini udah menggunakan layar 14 inci, resolusinya Full HD. Jadi untuk resolusinya tajam, hasil yang ditampilkan juga udah lumayan cukup bagus di sini menurut saya. Dan layarnya ini dibalut dengan bezel yang lumayan tipis di sisi sebelah kanan, kiri maupun atas. Mungkin agak sedikit tebal di bagian sisi bawah. Ya karena ada logo HP di situ. Nah, dari segi layar ini, poin yang perlu teman-teman perhatikan ketika memilih laptop ini adalah mengenai color gamutnya. Jadi color gamut dari layar laptop ini itu masih 45% NTSC, di mana color gamut 45% NTSC ini mungkin untuk sebagian teman-teman yang suka bermain-main dengan warna, entah itu editing video, editing foto atau desain grafis lainnya, mungkin ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan dari layar laptop ini adalah tingkat brightness-nya. Tingkat brightness-nya ini cuma 250 nits, dimana kalau misalkan kita bandingkan dengan beberapa brand lainnya mungkin yang sama juga mengusung spek yang mirip-mirip dengan ini, mungkin ada yang 300 nits dan lain sebagainya. Ini cuma 250 nits. Nah, ini berpengaruh kalau kalian kerjanya itu di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan sih aman-aman aja ya. Kalau di luar ruangan mungkin perlu brightness full terus biar konten yang ada di dalam laptopnya ini kelihatan jelas. Oke, itu adalah nilai plus dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi luar laptop ini. Nah, gimana dengan bagian dalamnya? Bagaimana dengan jeruannya? Nah, kita akan bahas pelan-pelan sekarang. Oke, kita bahas dari spesifikasinya. Laptop ini, seperti di awal saya sebutkan, dia menggunakan AMD Ryzen 3 7320U. Nah, ini jangan sampai terkecoh. Sekali lagi, jangan sampai terkecoh dengan penamaan AMD Ryzen 7000 series ini. Kalau angka ketiga, kan ada 4 tuh, 7320. Nah, kalau angka ketiga ini 2, berarti dia menggunakan arsitektur Zen 2, dimana arsitektur Zen 2 ini sebenarnya udah lama ya, udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi laptop ini menggunakan Ryzen 3 7320U yang berarti dia menggunakan arsitektur Zen 2, dimana dia memiliki 4 core 8 thread dan untuk DDP nya 15 watt. Ya, emang Ryzen 3 seri ini 7320U ini memang terkenal sebagai prosesor yang hemat daya. Seperti apa hemat dayanya nanti kita bahas di bagian baterai dan juga charger. Nah, prosesor ini disandingkan dengan RAM tanem ya, laptop yang menggunakan AMD Ryzen 3 7320U, entah kenapa hampir semua brand itu dia menggunakan RAM tanem yang jenisnya itu LPDDR5 5500 MHz dan kompak, semuanya menggunakan RAM sebesar 8 GB, baik itu HP yang ada di sebelah saya ini, Asus, kemudian Acer maupun Lenovo, itu semuanya sama-sama menggunakan RAM yang sama, 8 GB dual channel LPDDR5 5500. Ya, ini karena ini tanem, sayangnya ini udah nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa di-upgrade. Wis, terima seperti ini kalau kalian pengen beli laptop HP ini. Jadi sayang banget di sini untuk RAM-nya ya emang kenceng, LPDDR5 dengan frekuensi 5500-nya, apalagi konfigurasinya udah dual channel. Cuman ya itu tadi, sayang banget nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa di-upgrade lagi. Kemudian untuk storage-nya sendiri, laptop ini yang ada di samping saya, dia menggunakan 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 3, yang dimana untuk kecepatannya lumayan di sini ada di kisaran angka 1700-an baik read maupun write. Imbang nih antara read dan juga write-nya hampir sama. Oke, sepertinya spesifikasinya udah saya jelasin semuanya untuk spesifikasi dari laptop ini. Kemudian berhubungan dengan spesifikasi ini, gimana sih performa dari laptop yang satu ini? Kita langsung bahas kelebihan dari laptop yang satu ini di bagian performanya. Secara mengejutkan, HP 14EM0014AU ini memiliki performa yang stabil, teman-teman. Baik itu menggunakan charger maupun menggunakan baterai. Kalau teman-teman lihat di sini, ketika menggunakan baterai malah cenderung lebih stabil dibandingkan ketika menggunakan charger. Nggak tahu, ini unit yang saya dapatkan seperti itu, saya tes seperti itu, ya udah. Hasilnya saya sampaikan seperti itu. Biasanya kan laptop-laptop lain ketika menggunakan charger baru dia akan memiliki tingkat stabilitas yang lumayan tinggi. Kalau ini beda, aneh banget, dia memiliki tingkat stabilitas yang tinggi ketika menggunakan baterai. Dan suhunya menurut saya sih ini udah cukup
ya agak sedikit panas, cuman ya nggak bahaya banget lah karena berkisaran antara 70 sampai 80 derajat untuk suhu CPU ketika looping R15 tadi. Dan ketika laptop ini dipakai untuk editing video ringan, basic cutting dan juga basic coloring, ini udah cukup lah, masih bisa dipakai untuk editing video ya, meskipun kalau misalkan terlalu banyak efek yang digunakan atau terlalu banyak layer yang digunakan, ya tetap aja dia akan sedikit agak lemot ya. Ya tapi masih bisa lah dipakai untuk editing video ringan. Jangan tanya editing foto ya, pasti bisa. Terus kemudian apa lagi? Dari segi performa yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah di bagian suara fan-nya. Ya mungkin teman-teman yang udah punya laptop ini HP 14 EM0014AU ini banyak yang komplain suara fan-nya keras. Ya emang ketika full load suara fan dari laptop ini agak sedikit keras dibandingkan dengan brand-brand lainnya dengan spek yang sama ya. Jadi ya mungkin ini karena untuk mengoptimalisasi suhu kerja yang ada di laptop ini, atau ya memang disetting seperti itu. Ya mungkin bisa jadi catatan, mungkin nanti kedepannya HP bisa menggunakan fan yang lebih silent mungkin. Ya. Dan hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah meskipun laptop ini dia menggunakan Ryzen 3 7000 series 7320U dengan konfigurasi RAM yang 8GB tadi, sayang banget laptop ini tidak saya sarankan untuk dipakai main game. Oke lah, F1 2020 masih jalan di sini, Valorant masih jalan juga. Cuman sayang di sini saya nggak bisa ngetes untuk Valorant. Yang jelas kalau F1 2020 jalan, Valorant kayaknya masih jalan ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, kenapa saya tidak menyarankan laptop ini untuk main game? Karena VGA dari laptop ini yaitu AMD Radeon, dia defaultnya cuman 512 mega untuk memori VGA-nya. Dan ini nggak bisa disetting di BIOS. Jadi saran saya sih, karena ini cuman kebacanya memori VGA-nya 512 GB, yang dimana ketika saya iseng-iseng jalankan GTA 5 dan iya sayang banget cuman bisa jalan di resolusi berapa, 800x600 kalau nggak salah. Jadi ya itu tadi, tidak saya sarankan HP 14 EM0014AU ini dipakai untuk main game. Kalau main gamenya itu dipakai untuk ngisi waktu luang sesekali mungkin nggak masalah lah. Tapi kalau misalkan kalian beli laptop tujuannya itu bisa juga dipakai untuk main game, bisa cari pilihan yang lainnya. Ya meskipun saya nggak menyarankan laptop ini dipakai untuk main game, tapi ada satu kelebihan yang mungkin kalian tertarik untuk membeli laptop ini akhirnya, yaitu ketahanan baterai. Iya, prosesor yang dipakai di sini emang memiliki tujuan untuk menghemat daya. Makanya di sini juga terbukti untuk penggunaan baterainya itu hemat banget. Dimana ketika saya jalankan di sini YouTube Full HD, resolusi Full HD dengan durasi waktu 30 menit, kemudian brightness kita setting di 50% dan juga volume di 50%, ajaibnya dari 100% itu cuman mengkonsumsi sekitar 3%. Jadi ini hemat banget. Kalian nonton film mungkin bisa sampai 2 film lebih itu masih bisa dipakai ini laptop. Dan klaim dari HP sendiri menyebutkan kalau ini bisa bertahan sampai 11 jam penuh untuk video playback. Jadi ya worth it banget kalau misalkan kalian butuh laptop yang punya baterai awet. Ini laptop ini cocok banget, punya baterai awet, performanya juga nggak ketinggalan lah kalau untuk kebutuhan standar. Untuk chargernya sendiri dia menggunakan charger 45 watt yang mungkin, nah ini mungkin lagi, ini perlu diperhatikan karena model charger HP terkenalnya adalah pisah antara kabel power dan juga adapternya. Yang ini bisa menambah ruang penyimpanan kita, mungkin ketika masukkan tas, chargernya itu akan menambah volume dari tas kita gitu. Ya mungkin ini masukan untuk HP. Ya jangan mempertahankan model charger yang lama seperti ini gitu. Coba inovasi dengan model charger yang lebih baru, yang lebih kecil bentukannya, yang ketika dibawa kemana-mana itu enak, simple. Kayak orang sekarang kan pengennya
semuanya serba tipis, ringan, dan juga nggak memakan ruang gitu kan ya. Ya siapa tahu HP denger ya, tapi kayaknya mustahil. Nah tapi itu menurut saya, kalau misalkan kalian itu nggak mempermasalahkan bentuk charger yang lepas dengan kabel power kayak gini, ya ini ya bukan menjadi hal yang perlu harus diperhatikan. Terus kemudian apa lagi ya? LED display udah, kemudian spesifikasi udah, performa udah, keyboard udah. Kayaknya udah cukup untuk pembahasan laptop yang satu ini. Jadi itu adalah poin plus dari HP 14EM0014AU dan poin-poin yang harus diperhatikan ketika kalian ingin membeli laptop yang satu ini. Gimana tuh menurut kalian? Atau kalian udah punya laptop yang satu ini? Coba share pengalaman kalian menggunakan laptop yang satu ini di kolom komentar. Ya, kita tambah-tambah wawasan bareng-bareng ya. Dan terima kasih udah menonton video sampai menit ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Afat pamit undur-undur. Bye-bye.